Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam, Horas. Kita akan belajar Alkitab sambil merenung dengan tema perumpamaan bendahara yang tidak jujur dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Baiklah saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, share, dan like, serta komen dari Tuhanlah Pertolonganku channel, yang memakai kata channel ya, biar tidak rancu dengan akun yang lain. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ya, ada kebiasaan orang kaya pada masa Yesus di tanah Palestina mempunyai bendahara ya untuk mengelola harta benda itu. Ia memanggil bendahara itu, apa yang kudengar tentang engkau, berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ya, jadi sebelum diberhentikan atau dipecat, ia diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini kan payah kalau begini, kalau ternyata ada harta yang dituduhkan kepadanya sebagai harta korupsi. Kata bendahara itu dalam hatinya, apa ya yang harus ku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat mengemis, aku malu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bendahara ini menyadari kapasitas kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam dirinya. Nah, dia mempunyai kelemahan secara fisik, mencangkul tidak dapat ya, dalam pengertian tentu saja tidak kuat. Mengemis aku malu ya, secara mental ini juga memalukan ya, karena sebelumnya masa sebagai seorang bendahara, sekarang lalu menjadi seorang pengemis ya. Tetapi rupanya ia mempunyai ide yang cukup cemerlang. Aku tahu apa yang harus ku perbuat ya, supaya apabila aku dipecat sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung di rumah mereka ya. Idenya lalu muncul ya. Nah, saudara-saudari, seringkali juga seperti ini ya, dalam saat-saat kesulitan kita lalu baru mempunyai ide ya, tetapi ketika ya, sesuatu berjalan normal dan baik-baik saja, seringkali pikiran kita macet. Ide bendahara itu apa? Ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya, berapa hutangmu kepada tuanku? 100 tempayan minyak. Katanya, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Jadi begini ya Bapak Ibu, pada masa itu konon bendahara tidak diberi bayaran ya, tetapi kalau ada orang berhutang 50 kepada tuannya, dia berhak mendapatkan atau mencari, lebih tepatnya mencari komisi. Kalau mau ya kamu saya anggap hutang 100 ya, karena apa? Yang 50 untuk si bendahara itu sebagai komisi atau sebagai ya bayarannya si bendahara itu. Jadi si bendahara harus cerdik ya di sini. Sama dengan yang berikutnya. Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Ini surat hutangmu, buatlah surat hutang 80 pikul. Jadi sebenarnya memang
orang itu berutang 80 pikul, ya, tetapi dia harus membayar 100 pikul, yang 20 itu nanti akan menjadi komisi bagi si bendahara itu. Nah, itu dianggap wajar pada masa itu ya. Bendahara mencari komisinya sendiri. Ya, tetapi ini dia sekarang cerdik. Ya, utangnya tertulis 100 pikul tetapi diminta membayar 80 karena memang aslinya yang diterima oleh si penghutang itu ya memang 80 ya. Artinya dikembalikan dan dia memilih tidak mengambil komisinya. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, saudara-saudari, sampai di sini dulu. Sering kali saya mendapatkan pertanyaan dari banyak orang, mengapa ya Tuhan Yesus memuji orang tidak jujur? Mengapa ya? Lah, yang lebih parah pertanyaannya seperti ini, mengapa ya Tuhan Yesus memuji ketidakjujuran? Loh, jangan seperti itu ya. Mengapa Tuhan Yesus memuji orang yang tidak jujur? Ya betul, memang orang itu faktanya barangkali tidak jujur, tetapi yang dipuji kali ini bukan ketidakjujurannya. Ini loh yang dipuji. Coba yang di blok kuning dibaca langsung. Tuhan itu memuji karena cerdik. Nah, jadi orang ini dipuji karena cerdik, bukan karena tidak jujur ya. Karena apa dia dipuji? Karena cerdik. Nah, jangan salah membaca ya. Memang faktanya ia orang yang pernah bertindak tidak jujur, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenungkan ya, dalam kehidupan ini harta benda memang diperlukan bagi kehidupan kita. Maka tidak mengherankan ya banyak orang yang mulai pagi-pagi benar sudah bangun ya, konsentrasi mencari apa? Mencari uang, mencari harta benda. Untuk apa? Untuk kesejahteraan hidup. Nah, ternyata ketika orang mencari uang pada akhirnya sudah didapat dan tidak digunakan untuk kesejahteraan hidup, disinilah letak yang seringkali menjadi kesalahan kita. Bangun pagi-pagi, siang bekerja sampai capek, malam kadang-kadang masih berjuang ya, tetapi harta itu tidak digunakan secara tepat dan benar. Nah, kita memohon kepada Tuhan semoga kita mampu menggunakan harta duniawi ini untuk bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengan cerdik, dengan bijaksana, gunakanlah harta benda untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.